Sungguh Tuhan adalah Tuhan yang sangat baik. Kami bukan hanya menyanyi dan meninggikan Kau dengan ucapan-ucapan, tapi kami sungguh ya Tuhan, hati kami ada bersama dengan Engkau karena kami percaya di mana orang anak-anak-Mu berkumpul bersatu hati di dalam satu-satunya nama di atas segala nama, yaitu nama Yesus Kristus, maka Engkau hadir dan kami percaya akan kehadiran-Mu. Karena itu Tuhan, kami membutuhkan Engkau, membutuhkan firman-Mu, membutuhkan ya Tuhan nasihat-Mu, membutuhkan bahkan teguran-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, biar kami siap untuk itu. Hamba tidak bisa apa-apa, tidak mempunyai kemampuan apa-apa, tapi kami mohon Tuhan, Roh Kudus sendiri ya Tuhan yang memimpin. Kami serahkan semuanya kepadamu dengan segala ucapan syukur dan terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara. Saya berdiri di sini aja saudara ya, karena di sini ada apa namanya itu? Ya. Saya selalu kalau ada di Tomang Chapter saya nggak bisa tahan ya. Apalagi di sini saya melihat teman-teman saya nih, orang-orang yang sudah bersama-sama dari awal itu. Di sini ada Siswo, ada Bambang, bahkan ada Haritio di sini luar biasa, ada Rudi, ada Heriati, ada Mulyadi yang di belakang, yang tadi sengaja saya ngobrol sama dia. Kenapa saudara? Saya benar-benar itu dibentuk dan dibentuk dan juga segalanya lah saya pikir ya, dibentuk, diberikan segala macam hikmat dan lain-lain semuanya ya. Dan bukan itu saja, bukan saya betul-betul di bertumbuhnya itu adalah Full Gospel Businessman Fellowship International. Dan itu saya tulis di buku saya, saudara. Buku ini, kalau saudara membuka buku ini di bab 3-nya, itu sebetulnya mengenai Full Gospel. Bagaimana saya dibentuk di Full Gospel itu. Jadi buku ini bukan suatu teologi atau apa. Buku ini adalah kesaksian saya. Kesaksian hidup saya. Yang tanpa saya rasakan, saya bukan penulis buku, terus terang aja. Tapi pada waktu saya emeritus saudara ya, hamba Tuhan yang emeritus tahun kemarin, saya juga bingung. Karena kalau emeritus nih di gereja kita ini, struktur selalu hilang sama sekali gitu ya. Jadi saya nggak ada di struktur, tapi saya pendeta. Jadi saya mesti apa? Saya mesti melakukan apa? Tuhan ingatkan, kamu mulai di Full Gospel gimana? Ya saya nggak tahu mesti bagaimana. Saya cuma bilang, ya saya betul-betul di Full Gospel itu ajaib aja menurut saya. Kemudian saya di Full Gospel, apa yang kamu lakukan sama? Bersaksi, yaitu bersaksi aja. Saudara, ini kesaksian. Ya, saya pernah bersaksi di Voice, tapi pendek-pendek gitu aja. Tapi ini kesaksian seluruh kehidupan saya, dan di bab 3-nya itu betul-betul bagaimana saya dibentuk di Full Gospel. Bagaimana Tuhan bekerja. Dan mendengar kesaksian tadi, saya sedikit merinding. Ya. Loh, itu kira-kira saya juga seperti itu. Saya juga seperti itu. Apa yang dia ucapkan semuanya. Ya. Ada banyak kesaksian yang luar biasa, saudara ya. Ketika saya ada di Full Gospel. Tapi ada sesuatu yang luar biasa sebenarnya. Yaitu saya diberi judul khotbah saya, Trust and Obey. Saudara, saya kepingin sekali ya kalau bisa diputarkan lagu ini ya. Karena Trust and Obey ini adalah salah satu lagu yang membuat saya sebenarnya benar-benar apa itu namanya, digugahkan gitu. Karena banyak orang percaya trust, tapi apakah trust itu cuma sekedar belief gitu saudara ya?
Saya tahu saya punya Tuhan, saya percaya Tuhan. Tapi ada kata-kata obey setelah itu. Jadi apa yang kita trust, apa yang kita obey. Nah, lagu ini kalau bisa diputarkan, saya akan senang sekali. Karena di dalam lagu ini ada satu bait yang luar biasa di referensinya ya saudara ya. Kenapa hilang? Bisa diputar nggak? Ya, sebenarnya saya tuh salah sekali. Saya sebenarnya minta Pak Budiman gitu ya. Cuman saya agak sempat kontak dia gitu ya. Karena saya baru kemarin kembali dari Cirebon. Jadi nggak bisa ya. Saudara, lagu ini, karena di dalam lagu ini, saudara, ada satu bait yang luar biasa yang membuat saya sendiri terkesan, bukan terkesan, tersentuh gitu ya saudara. Iya. Nggak bisa? Iya. Mungkin untuk kita-kita yang sekarang ini mungkin nggak mengenal lagu ini gitu ya. Tapi saya percaya orang-orang seperti Pak Ardian, Pak Rudi itu bisa percaya lagu ini. When we walk with the Lord in the light of His word, what a glory He sheds on our way. Kata-katanya saudara ya, bagus sekali. While we do His good will, He abides with us still, and with all who will trust and obey. Ini bagus. Trust and obey, for there's no other. Tidak ada jalan lain, saudara. To be happy in Jesus, but to trust and obey. Cukuplah. Nanti kalau saudara mau dengar selanjutnya silakan. Tapi saya ingin kata-kata terakhirnya tadi, saudara, bait terakhirnya. Tidak ada jalan lain kalau kita mau menyenangkan Tuhan kecuali percaya dan taatilah firman-Nya. Sederhana sekali kelihatannya, tapi lagu ini kalau diputarkan berulang-ulang, saudara, kita jadi sungguh-sungguh, ya ini slide saya, bisa diputar sebentar, ya. Di sini apa sih artinya kata trust sebenarnya? Nah ini yang penting saudara, kadang-kadang trust saja kita nggak mengerti karena kita tersaru dengan kata believe gitu. Kata percaya itu cuman ya kita taunya percaya gitu aja ya saudara ya. Tapi kalau kita baca ya dengan jelas sekali bahwa ada sesuatu ketergantungan yang terjamin dalam karakter kita. Atau dengan perkataan lain, sesuatu yang sudah menempel di dalam diri kita bahwa kita itu benar-benar membutuhkan, kita tuh benar-benar percaya, kita tuh benar-benar mengandalkan, saudara. Ini beda sekali dengan kita sekedar percaya. Banyak orang percaya, oh saya percaya Tuhan, saya berdoa dengan Tuhan, saya pokoknya berjalan bersama Tuhan. Tapi apakah dia bisa punya pengalaman pribadi sehingga dia mengandalkan Tuhan? Nah, seperti misalnya di ayat-ayat ini ya saudara ya, ayat-ayat ini ya. Kalau OB-nya saudara boleh catat, tapi jelas sekali kata OB di sini, nggak ada kata lain kecuali dikatakan dengan jelas sekali ya, yaitu untuk melakukan ya, dikatakan ya, untuk bertindak sesuai dengan apa yang Anda telah di dalam diri kita sendiri, yaitu sesuatu yang ditaruh sebetulnya oleh Tuhan sendiri dalam diri kita, yaitu kata OB. Nah ini kata trust and obey ini banyak sekali, terus terang termasuk saya juga nggak mudah. Saya nggak mudah sekali untuk
waktu sudah di full gospel ini, sudah di full gospel, kemudian ada teman-teman yang mengatakan, ayo kamu mesti didoain supaya dipenuhi Roh Kudus. Saudara, latar belakang saya bukan yang seperti itu, susah sekali buat saya. Gak gampang gitu loh ya. Kenapa? Karena saya percaya ada Tuhan, tapi untuk obey bahwa saya memerlukan Roh Kudus, saya pikir kok Roh Kudus kan sudah ada, saya pikir begitu aja. Saya kan sudah dibaptis dan seterusnya. Saudara, ini betul-betul merubah kehidupan saya. Kenapa? Karena banyak orang yang kemudian mengatakan, pokoknya kalau kepenuhan Roh Kudus, kamu akan merasakan sesuatu yang berbeda sekali. Yaitu apa? Kamu akan berbicara bahasa roh. Nah, karena itu ditekan-tekankan terus, saya malah, ini agak nggak benar, ini sesat kali ya. Jadi saya nggak percaya apa artinya bahwa Roh Kudus itu ada bersama dengan kita di dalam kita. Dan ini kemudian sangat sekali membuka diri saya sendiri. Sampai akhirnya saudara, saya dicorokkan ya biasanya kan full gospel, saya dicorokkan untuk menggantikan saudara saya, yaitu almarhum Epeng, untuk menjadi presiden chapter di sini. Nah, saya bilang, loh, di dalam visi misinya itu ada sekali, di samping mengenal Tuhan, di samping mengajak orang untuk mengenal Tuhan, kemudian mereka yang sesat dikembalikan, tapi juga ada di situ untuk lebih dekat lagi dipenuhi oleh Roh Kudus. Saya bilang, saya presiden chapter, tapi saya merasa belum dipenuhi Roh Kudus, saya nggak merasakan itu. Tapi Tuhan itu baik. Ketika saya berjejeran gitu ya, kemudian didoakan oleh Dr. Lukas Halim untuk sebetulnya untuk kepresidenan gitu ya, untuk jajaran gitu ya. Didoakan oleh Lukas Halimnya ada di sini, mendoakan banyak orang di sini. Saya di pojok sana sama Pak Efraim gitu ya, Pak Epeng gitu ya. Dan apa yang terjadi? Saya jatuh duluan. Saya nggak tahu apa yang saya lakukan, saya nggak tahu apa. Cuman Pak Efraimnya bilang, loh kamu bicara apa ini? Saya cuma lihat dia, wah dia sampai gemeter-gemeter gitu ya. Saya rasakan sesuatu tiba-tiba nggak bisa, saya nggak bisa tahan gitu. Untuk tidak menyanyi, maunya menyanyi. Untuk musik, tapi nggak keluar gitu. Jadi itu mulainya. Jadi 1 tahun setelah saya ada di tahun 86 saya ada di Tomang Chapter, tahun 87 waktu kepresidenan yang kedua, itu baru saya dipenuhi Roh Kudus. Saudara, nggak sampai di situ aja. Kata trust di sini itu kata mengandalkan Tuhan. Karena setelah itu saya bilang sama Tuhan, Tuhan, setelah ini apa? Saya jadi presiden ini saya nggak ngerti apa-apa, saya nggak tahu apa-apa, betul-betul nol sama sekali. Apa itu full gospel? Tapi di situ saya ngelihat, ketika kita taat, ketika kita mau, ketika sungguh-sungguh kita percaya bahwa kita bisa mengandalkan Dia pimpin. Kesaksian pada waktu saya mulai itu saudara, saya mengenal full gospel ini, saya dalam kondisi bangkrut, sebagai pengusaha, saya bangkrut, bahkan saya hampir bunuh diri. Tapi aneh sekali, justru pada saat saya seperti itu, kemudian Pak Epeng itu saingan saya, sama-sama kontraktornya ya, saya bekerja di Batam ya. Sama-sama tahun 80, saya mulai di Batam tahun sekitar 79 ya, 78, 79 gitu. Jadi masih belum ada apa-apa. Tapi kemudian si Efraim inilah kemudian ngajak saya, ayo kita dinner sama-sama. Dia musuh saya sebetulnya karena kita saingan dalam kontraktor itu. Tapi justru dia yang ngajak saya. Dia ngajak saya, dan apa yang terjadi, saya datang di full gospel di Tomang Chapter. Waktu itu masih ingat sekali di Orchid ya, Hotel Orchid sana. Itu ada Pak Mulyadi, ya, ada semuanya yang di sini tahu sekali lah ya. Apa yang terjadi, saudara? Ketika itu sungguh-sungguh luar biasa sekali. Tiba-tiba firman, kita cuma berapa orang, enggak sebanyak ini, mungkin cuma 2 meja aja gitu. Kemudian Pak Alex main gitar, ini Pak Alex, makanya saya ingat betul, dia senior banget gitu ya, dia main gitar. Kemudian hamba Tuhannya mengatakan tentang kitab Wahyu, bahwa aku adalah Alfa dan Omega,
Artinya Tuhan itu tetap tidak pernah berubah. Saya tiba-tiba mikir, tapi kok saya berubah? Saya kan orang Kristen. Kan saya sudah, ya saya nggak berbuat ini, nggak berbuat itu, pokoknya saya kan orang Kristen. Tapi kenapa saya mengalami kesulitan seperti ini? Saudara, pada waktu itu sungguh-sungguh sulit buat saya, karena saya nggak cerita tentang kesaksian ini. Apa yang terjadi sungguh-sungguh, Tuhan cuman jamah saya aja. Saya kemudian sejak itu, seperti tadi Ardian, seperti Bapak ini yang ceritakan, saya rindu sekali untuk datang ke setiap persekutuan, terutama full gospel. Dan saya kepingin sekali belajar, ya Alkitab itulah pegangan saya, belajar. Dan di situ tahun 86 itu benar-benar saya keliling-keliling terus. Kemanapun ada full gospel pagi ini, Pak Alex ini ada Senayan chapter, ada Kebayoran chapter, semua yang jadi induknya sebetulnya, yang mengawali Tomang ini sebetulnya. Saya pagi-pagi datang ke sana, Kebayoran, kadang-kadang Senayan, dan semuanya rata-rata jam 7 pagi. Jadi bergantian harinya. Saya cari terus. Karena di situ kemudian saya merasakan, saya susah. Tapi kenapa kok Tuhan izinkan saya seperti ini? Gimana saya mesti menyelesaikan hutang-hutang saya? Karena bangkrut itu ya saudara ya. Gimana saya bayar semua ini? Tapi saya keliling terus sampai dimarahi sama saya undang juga, saya bilang ke Pak Heriadi, teman saya yang namanya Henry itu. Henry, dia sampai mengatakan, ini Pak Rudi ini saksinya. Han, lu lagi susah gitu, jangan keliling-keliling. Mungkin masih ingat Pak Rudi ini ya. Kamu mesti konsentrasi beresin bisnismu dong. Saya juga malu sudah dikatakan seperti itu. Tapi saya presiden chapter waktu itu. Jadi mau nggak mau ya saya terima aja dengan segala kondisinya. Saya apapun juga, pokoknya saya jalani. Dan benar, 4 tahun saya harus membereskan masalah saya. Dalam 4 tahun itu saya adalah jadi presiden chapter, kemudian naik jadi field rep, kemudian ya Tuhan terus arahkan ke sana. Saya bisa kemana-mana. Sudah ada kejadian-kejadian yang saya nggak mengerti. Seperti contohnya, contoh di sini ada saksinya ini Pak Hari dan ada saksinya Pak Gunawan ini saksinya. Yang pertama, saya kepingin sekali ke Israel. Saya kepingin sekali ke Israel. Karena setelah itu saya bilang, waduh, saya ini mesti dibaptis selam ini. Karena baptisan saya yang dulu, maaf ya, saya bukan selam. Dan saya kepingin sekali kalau bisa dibaptis selam di Israel deh. Padahal kondisi saya bangkrut. Saya nggak bisa apa-apa, tapi saya jadi presiden chapter gitu, di Gospel gitu ya. Kemudian nih Pak Hari ini masih ingat, Pak Hari ini, ayo kamu ikut dah. Ya udah, saya daftar. Pak Hari cuma $5 daftarnya, betul ya? Daftar cuma $5 dengan istri. Daftar, oke, sudah mau berangkat. Saya ditanya, ayo Han, kita sudah mau berangkat, bayar dong. Gak ada uang, saudara. Gak ada. Tapi untuk supaya kelihatan kelihatan agak rohani gitu, saya bilang sama Pak Hari, kelihatannya Tuhan belum mengizinkan. Jadi kemudian Pak Hari bilang, ya kita doa lagi dah. Ya udah, jadi diundur. Saya nggak ikut yang pertama, saya nggak ikut. Kemudian diundur yang kedua deh. Yang kedua sama pada waktu itu, nggak ada uang, masih belum ada uang. Saya mau bayar gimana? Memang nggak ada uang. Pak Hari lagi, ayo Han, sudah mau berangkat. Aduh, sorry Pak Hari, belum, bisa nggak? Mundur lagi dah sekali. Mundur lagi, saudara. Mundur lagi. Kenapa saya berani mengatakan seperti ini, saudara ya? Karena waktu saya berdoa, saya mau ke Israel. Tuhan itu menjawab, boleh kamu pergi sama istri dong. Itu jelas sekali muncul. Jadi saya percaya pada waktu kita percaya Dia, pada waktu kita mengandalkan Dia, Dia bicara. Cuman waktunya. Jadi yang ketiga, saya malu sekali. Yang ketiga saya berdoa, Tuhan, ini yang ketiga nih, jangan dipermalukan dong saya ini. Ya kalau enggak, ya enggak apa-apa deh, enggak usah lagi deh, enggak usah diperpanjang lagi, maksud saya gitu. Sudah tahu enggak? Tiba-tiba ada teman saya, orang full gospel di sini juga, teman chapter sekarang sudah ada di luar negeri. Dia tiba-tiba telepon saya, Han, datang lo ke sini. Biasanya kalau datang ke dia, kita diminta berdoa bersama-sama dengan dia. Saya datang ke dia, berdoa. Tapi tiba dia mengatakan begini, Han,
Lu mau ke Israel ya? Iya betul. Sama istri? Iya betul. Sudah sip enggak? Ya masih lagi berdoa. Memang lagi berdoa atau ya? Udah nggak usah berdoa lagi, dia bilang. Ini tiket saya pakai aja. Dia sudah bayar tiket berdua dengan istrinya, nggak jadi berangkat. Nggak jadi berangkat. Dan tiketnya dikasih ke saya. Pak Hari mungkin tahu orangnya, Pak Hari pasti tahu lah semuanya itu. Akhirnya, ya oke, wah muji Tuhan, saya senang setengah mati. Tapi saudara, ada hal yang lain lagi. Saya nggak punya bekal. Apa sangu itu apa? Bekal ya? Nggak punya duit untuk nanti kalau ikut sama Pak Hari, ya saya terus terang malu deh kalau mereka lagi makan-makan misalnya gitu, terus saya gimana? Nggak ada duit. Ada teman saya lagi, orang full gospel, orang Temang chapter juga. Tiba-tiba telepon, Han, gua punya uang dolar ini. Nggak tahu kok diem-diem ada orang bayar dolar. Saya kan nggak ngerti kenapa diem-diem ada orang bayar dolar segala macam. Lah terus gimana? Lu mau pakai nggak dolarnya? Terus terang aja, kalau dikasih, wah senangnya setengah mati saya. Saya bilang, oke, saya perlu mau pakai. Tapi saya nggak tahu mengembalikannya gimana. Nggak apa-apa, pakai aja dah. Nanti kalau udah beres semuanya, lu mau kembaliin terserah. Pokoknya pakai aja. Jadi saya bisa berangkat. Dan saudara tahu apa yang terjadi? Saya dibaptis selam di Sungai Yordan dengan istri saya. Sederhana kelihatannya. Dan yang baptis saya, itu yang menjadi gembala senior saya. Pastor Jamie dengan Reverend Samuel Doktorian. Betul ya? Itu yang menjadi panutan saya. Aneh sekali. Kejadian nggak masuk akal. Nah, bukan sampai di situ aja, saudara. Waktu pulang, sudah pulang, 2 minggu dalam perjalanan setelah pulang segala macam ya, ada aja orang yang kemudian nelpon. Han, ini ada ini nih, ada kelebihan ini. Lu mau pakai nggak uangnya? Aduh, saya pikir ini orang kelebihan kok enak aja. Gini, saya tanya sama dia, ini maksudnya apa? Ya nggak apa-apa maksudnya. Lu pakai uang ini aja, lu perlu buat apa aja. Loh, tapi gua nggak bisa ngembaliin, terus terang aja. Nggak apa-apa, ini pakai ini buat kamu, pelayanan kamu. Saudara, jumlah uang itu persis seperti yang saya harus kembalikan ke teman saya yang kasih dolar. Udah percaya? Aneh sekali kan kejadian seperti itu. Itu belum yang kedua lagi. Kejadian yang berturut-turut. Saya mengatakan kata trust and obey ini, itu betul-betul sederhana kelihatannya. Tapi pentingnya luar biasa. Apakah saudara mau percaya ketika Tuhan berbicara kepada saudara? Apakah saudara percaya? Gini jadi untuk gambaran sederhana aja. Kalau misalnya saya diundang untuk main badminton dah, saya double ya. Sama lawan saya, wah jago-jago lah, katakan yang anak-anak muda yang jago gitu ya. Tentunya saya nggak berani dong. Tapi ketika saya diberitahu bahwa partner saya adalah Rudi Hartono, nekat nggak saudara? Nekat. Kenapa? Saya bisa mengandalkan dia. Demikian juga dengan Tuhan. Ketika kita tahu bahwa partner kita dalam kehidupan ini adalah dia sendiri, kenapa kita takut? Kenapa kita ragu-ragu? Jadi waktu itu juga terjadi. Anak saya mau sekolah di luar negeri. Ini pendeta tapi ya sedikit-sedikit gitu ya. Anak saya mau sekolah di luar negeri di Indonesia. Saya berdoa. Tuhan, kita gimana? Ya kumpulin, ya ngumpulin. Saya ngumpul. Dapat uang $3.000. $3.000 New Zealand nih saudara ya maksudnya. Itu uang sekolahnya dia. Jadi kalau tiket segala macam oke lah ya. Karena pada waktu itu bisa. Tapi uang $3.000 untuk sekolah dia, itu Youth with Mission. Itu tiba-tiba teman saya bilang, gua perlu uang $. Ya, bisa nggak pakai? Lu punya nggak? Waduh, saya tanya sama istri dulu, gimana ini? Dia perlu, 2 minggu lagi anakmu berangkat, dah apa yang mau dibawa gitu kan. Tapi, sekali lagi, pada waktu kita trust, percaya bahwa Tuhan itu melakukan sesuatu yang luar biasa, ya istri saya pun bilang, nggak apa-apa deh, berikan aja. Itu teman saya, orangnya juga ada di sini gitu ya, biasanya, tapi kali ini nggak ada. Akhirnya udah, uang itu $3.000 saya kasih ke dia. Saudara, nggak lama kemudian, di dalam buku saya tulis, ada seorang full gospel lagi, jauh-jauh dari Australia telepon saya, datang ya ke rumah gua deh. Ngapain? Saya pikir datang saya ke rumah dia. Datang ke rumah dia.
Dan tiba-tiba aja waktu saya datang ke rumah, ini ada uang, ini untuk pelayanan kamu. Ini serius saya bilang, ini untuk saya. Betul, ini untuk kamu, untuk pelayanan kamu. Datang jauh-jauh dari Australia, saudara. Datang untuk cuman kasih envelope ke saya uang itu. Dan uang itu jumlahnya adalah $3.000. Saudara percaya atau tidak? Ini kata-kata percaya ini gak gampang gitu, saudara ya. Tapi kata percaya ini betul-betul all out sebetulnya. Bahwa dia ada partner kita bersama dengan kita dalam setiap keadaan. Susah memang, kadang-kadang mesti ngalamin banyak hal yang kita dibuat seperti itu. Ya. Dan uang itu kemudian ya saya pakai buat bayar anak saya. Dan saudara tahu apa yang terjadi? Saya nggak pernah berpikir anak saya sekolah di sana, menikah di sana, semuanya sekuler. Bahkan dia meninggalkan Indonesia pun dia cerita kesaksiannya. Saya nggak mau jadi anak pendeta. Dia nggak mau sama sekali. Dia bilang, sayang anak saya nggak bisa hadir, saya minta dia hadir hari ini, kebetulan dia ada di sini gitu ya. Tapi karena dia harus tinggal di mertuanya, jadi nggak bisa datang ke sini gitu. Sekarang dia menjadi pendeta juga. Dia menggembalakan gereja di Auckland di New Zealand. Bahkan sekarang saya dengar dia sudah ada 4-5 gereja di New Zealand. Saudara, apakah itu kita yang luar biasa? Kita cuma percaya aja bahwa dia hidup. Dia bukan cuma sekedar yang kita aku Tuhan tinggi kita tinggal. Dia hidup. Dan saya mau kasih satu ini ya. Khotbah saya belum sampai selesai sudah. Saya nggak tahu nih Pak Benny. Waktu saya sampai jam berapa ya? 9.30 ya. Ya kira. Saya usahakan. Enggak, karena saya ingin meneruskan ini. Di samping trust and obey ini saudara, ada satu, tolong Pak Heri bisa dijalankan. Oke, ya ini kata-kata trust and obey tadi di lagu tadi ya, dikatakan seperti ini. Tidak ada jalan lain kalau kita mau berbahagia di dalam Kristus, atau dengan perkataan lain, kalau kita bisa menyenangkan Dia, dikatakan percaya dan taatlah. Cuman ini kata-katanya tadi, lagu itu kalau mau diputar lagi silakan putar lagi. Saya putar lagu itu berkali-kali, bahkan saya bawa di dalam gereja saya, kemudian saya ajak, ayolah kita berdoa dan kita itu kan. Saudara tahu hasilnya apa? Hasilnya kita punya musik band. Bapak-bapak yang usianya sudah 60 tahun ke atas semuanya. Semuanya begitu kaget yang lihat ini ya, kata-kata. Nah, tapi ada sesuatu yang penting, satu hal lagi yang penting, yaitu mengenai satu hari bisa intervensi Tuhan. Tuhan akan mengintervensi kita. Ini kadang-kadang kita nggak sadarin. Dan intervensi ini kenapa? Terjadinya karena Tuhan akan menyelamatkan orang-orang pilihannya. Penting saudara. Dan kemudian dikatakan apa? Dan itu diperlukan malaikat-malaikat, yaitu kekasih-kekasih Tuhan untuk dikirim, seperti misalnya Pak Epeng, Pak Efraim almarhum. Iya kan? Dia malaikat buat saya loh. Saya diajak ke sini sampai kenal begini. Coba perhatikan saudara, itu intervensi Tuhan. Kita mungkin nggak menyadari, tapi ini penting sekali, ada satu intervensi. Tadi saya ceritakan kesaksian saya. Intervensi saya, orang dari Australia datang tiba-tiba, orang bisa kelebihan dolar. Itu dari mana? Itu malaikat-malaikat yang Tuhan kirim. Tapi untuk jelasnya saudara, saya minta waktu sedikit ini, untuk jelasnya saudara, kita bisa melihat ayat-ayat ini saudara ya. Silakan. Kisah Para Rasul 8, 26. Karena saya nggak menulis di sini ya, nggak tahu apakah Heri bisa nulis, karena panjang ayatnya ya. Tapi saya ingin katakan seperti ini. Kisah Para Rasul 8 mulai ya. Ini tentang Sida dan saudara tentu tahu kan ya, dengan siapa? Dengan Filipus. Saudara perhatikan, saudara baca nanti di rumah, penting ya. Mungkin bisa diputar satu ayat aja atau gimana, kalau memungkinkan gitu ya. Tapi intinya saudara baca nanti di rumah detailnya gitu ya, karena panjang. Nah, di sini kita melihat saudara,
Ini firman ini luar biasa sekali. Filipus itu sedang enak-enaknya dia pelayanan dengan luar biasa. Tiba-tiba intervensi Tuhan datang melalui malaikat. Filipus, kamu jalan ke sana. Dia tuh sudah enak-enaknya di Damsyik, dia mesti jalan jauh sekali. Nanti kamu ketemu orang sida-sida di sana. Ngapain Filipus? Tapi Filipus taat, ini ya kuncinya. Dia datang. Dan waktu dia lihat sida-sida itu, ngapain ya sida-sida? Itu orang besar di Ethiopia loh saudara. Ya kan? Sida-sida itu bendaharanya Ethiopia. Jadi menteri keuangannya lah. Daripada Ethiopia. Dia bisa ke bait Allah. Kok bisa ke bait Allah? Saudara baca firman Tuhan itu luar biasa. Karena zaman Salomo, itu yang namanya putri atau raja wanita, pokoknya rajanya sendiri pernah datang ke Salomo. Pernah tanya siapa itu Tuhan sebetulnya. Dan dia benar sudah membawa itu sebetulnya. Jadi sida-sida ini tentunya terpengaruh juga. Dia tiap kali ke bait Allah. Dan pada waktu dia pulang dari bait Allah, dia lagi membaca kitab Yesaya 53, saudara. Bagaimana kamu bisa percaya sih? Itu dia baca, tapi dia nggak ngerti. Saudara baca aja di rumah nanti ya. Tapi ini kejadiannya seperti itu. Kemudian apa yang terjadi? Filipus datang. Ini sida-sida orang punya pangkat. Filipus tiba-tiba datang, mungkin di sebelahnya aja, dia naik keretanya atau naik apapun juga, orang pangkat, dia dengar orang ini lagi baca. Berani enggak saudara? Kita tiba-tiba nyapa menteri keuangan gitu ya. Lu lagi baca apa, berani enggak? Kalau bukan Tuhan enggak mungkin kan hal itu. Dia tanya, kamu baca apa? Oh iya saya baca ini segala macam. Kamu ngerti enggak? Ya bagaimana saya ngerti enggak kalau tidak ada yang menjelaskan. Saudara, cara Tuhan seperti itu, intervensi dia. Maka kemudian dijelaskan oleh sida-sida itu. Oleh Pak Filipus. Dan sida-sida itu jelasnya begitu dia dengar itu, dia bilang, kalau gitu saya mesti dibaptis dong. Ini ada air. Boleh enggak saya dibaptis? Langsung dibaptis. Saudara tahu akibatnya apa ini saudara? Ya, slide saya yang berikutnya. Saudara tahu, mungkin Pak Ardian yang paling tahu ini yang suka keliling kemana-mana. Bahwa Ethiopia itu sekarang ini kondisinya yang luar biasa sampai sekarang. Adalah salah satu-satunya mungkin negara di Afrika yang Kristen. Saudara. Aneh kan? Dan itu kalau saudara baca di situ, itu ortodoksnya ada 43%. Ini saat ini yang terbaru. Dan protestannya ada kira-kira 19%. Ada 65% lebih. Itu orang percaya Kristus, percaya Yesus. Belum ada Katoliknya juga. Saudara sampai hari ini. Saudara kalau lihat Ethiopia, baru-baru ini saya baca, Ethiopia adalah satu-satunya negara yang ekspornya itu adalah bahan-bahan makanan. Dibantu oleh siapa? Dibantu oleh Israel. Israel yang membuat suatu teknik yang luar biasa. Nah, sampai di sini mungkin saudara bilang, ya itu kan kebetulan Filipus. Mari kita ngelihat yang kedua, Kisah Rasul 9. Kisah Rasul 9 ini juga luar biasa. Kisah Rasul 9 ini terjadi ya saudara, waktu Saulus. Ya kan? Saulus kemudian orang pilihan Tuhan kan, Saulus ini. Meskipun kondisinya kacau balau, maaf bicara tadi kondisi daripada kesaksian tadi, kita mungkin kacau balau. Tapi Tuhan intervensi. Dia sendiri bahkan bersuara, kenapa engkau menyiksa aku? Ya kan? Waktu ketemu Saulusnya tanya, siapa kamu? Tiba-tiba dia buta. Tapi Tuhan pakai lagi orang pilihannya, malaikatnya, yaitu Ananias. Saudara baca di situ, Ananias ini juga jengkel, parah dia sama Tuhan. Tuhan, enggak lah, janganlah. Ini orang kan brengsek banget. Ngapain sudah? Enggak ada orang yang percaya lah. Tapi sekali lagi, dia percaya bahwa Tuhan itu berfirman. Dia percaya dan dia obey. Itu yang penting. Dia taat dan dia datang. Saudara, kita tahu semua apa yang terjadi ketika Saulus didoakan, matanya terbuka, dan saat itu juga Roh Kudus bekerja dalam kehidupan Saulus. Kita tahu siapa Paulus,
Dia penulis yang paling banyak di dalam perjanjian baru. Sudah ada intervensi Tuhan yang kita harus sadari. Kondisi kita mungkin gak enak, gak baik. Tapi percaya, suatu ketika Tuhan akan mengintervensi dengan caranya mengirim malaikatnya. Berkali-kali Tuhan akan melakukan itu. Dan itu terjadi dalam kehidupan saya juga. Nah, saudara, kalau sampai di sini mungkin saudara masih, ini apa sih? Kisah Rasul 10. Sederhana loh, urut-urutannya itu. Kisah Rasul 10, kita tahu semuanya sekarang kejadian kisah para Rasul 10. Ini penting sekali, saudara. Kelihatannya mungkin nggak penting. Ini ketika Petrus berdoa. Ketika Petrus berdoa, tiba-tiba turunlah yang namanya tenda atau apa namanya itu ya, yang isinya binatang-binatang. Saudara tahu di situ ada babi. Ada babi ya. Pokoknya turun binatang-binatang. Dan saat itu juga Petrus dikaitkan. Petrus, kamu harus menerima apa yang Tuhan sudah halalkan. Yang halal oleh Tuhan jangan diharamkan. Kata-katanya persis. Saudara baca aja nanti di kisah para Rasul 10 ayat 15. Itu persis seperti itu. Petrus gak ngerti, saudara. Ngapain? Saudara, apa yang terjadi? Apa yang terjadi setelah ini? Setelah ini, ternyata Petrus harus mendoakan siapa, saudara? Perwira itu, orang Roma. Orang Roma. Yang dia itu bukan orang Yahudi. Gak bisa, gak mungkin. Tapi karena apa yang sudah dihalalkan Tuhan, Paulus sudah merah kemana-mana, tapi Petrus masih belum bisa. Tadi intervensi Tuhan datang. Saudara tahu nggak arti ini? Ini penting sekali, saudara. Kalau ini nggak ada, saudara dan saya tidak akan jadi orang Kristen. Kenapa? Karena orang Kristen untuk orang Yahudi saja. Orang Yahudi tok yang boleh. Petrus di sini jelas sekali. Tiba-tiba ini semuanya, semua manusia ini di mata Tuhan halal. Semuanya tuh kamu nggak bisa, cuman kamu sendiri. Ini penting sekali, saudara. Kelihatannya sederhana. Kalau ini nggak terjadi, kalau intervensi Tuhan di sini nggak terjadi sampai Petrus percaya bahwa semua orang sama di mata Tuhan, kita nggak jadi orang Kristen. Betul nggak, saudara? Kita nggak jadi orang Kristen. Ini baru ya katakan intervensi yang luar biasa buat kita. Tapi saudara juga percaya satu intervensi yang luar biasa sekali, yaitu apa? Ketika Yesus menjadi manusia. Tuhan sudah buat sebetulnya ribuan tahun ini diproses gitu semuanya sudah. Tuhan nggak bisa apa. Akhirnya Tuhan tahu, udahlah, biar Yesus yang turun dan jadi manusia. Tapi kalau saudara tidak percaya bahwa Yesus itu 100% manusia dan 100% Tuhan, ya percuma sekali. Karena firman Tuhan di sini semuanya mengajar kita tentang hal itu. Hal itu betul-betul. Jadi saya ingin katakan, kata-kata trust and obey itu penting sekali. Penting sekali. Masalahnya sampai sejauh mana kita trust Tuhan kita. Bukan cuman believe, oh saya percaya, bukan. Tapi trust itu penting sekali. Dan selanjutnya, apakah kita mau obey? Ketika kita diproses. Bayangin aja, saya diproses bangkrut bukan cuma sekali, 2 kali boleh dikatakan. Bukan bangkrut lah, yang kedua itu ada kesalahan gitu ya. Tapi pokoknya kesalahan mendengar suara Tuhan, bukan kesalahan apa-apa. Dan itu ada di buku saya juga. Saudara pernah gak salah mendengar suara Tuhan? Saya mendengar suara Tuhan dan salah. Bukan suara Tuhan sebetulnya yang saya dengar. Ya, mungkin ini yang menutup ya, untuk hari ini ya. Jadi kejadian ini terjadi ketika saya sebenarnya sudah enak banget. Bahkan ketika saya sudah di full gospel nih tahun 86 sampai tahun 94 itu saya baru keluar dari full gospel 98 karena saya harus full time. Nah ini ceritanya sekarang. Ceritanya ketika tahun 94, 95, teman saya yang jauh di Amerika tiba-tiba telepon saya. Ini teman pelayan, orang full gospel juga, orang Tamang Chapter juga gitu ya. Dia telepon saya, Han, tolong dong doain papa saya. Lu kenapa? Waduh dia lagi berat sekali. Ya saya doain. Mau diminta jauh-jauh,
Saya datengin. Nah, jadi saya bilang, apakah saya kemudian berdoa? Enggak, saya bersaksi. Cuman itu, dari dulu sampai sekarang, sampai hari ini pun, sebagai pendeta apapun, saya cuman bersaksi. Dan buku ini adalah karena Tuhan mengatakan, sekarang kamu bersaksi aja. Saya harap kesaksian saya dalam buku ini bisa memberkati saudara semuanya. Itu harapan saya. Itu harapan saya. Bukan buku yang kemudian saya katakan, wah kamu mesti baca ini. Enggak, itu kesaksian kehidupan aja, berturut-turut. Jadi saya doain, saya datang, saya bersaksi, puji Tuhan, bertobat saudara. Keluarganya bahkan, anaknya ini pemimpin perusahaan besar. Dia juga waktu itu sudah stres berat. Dia sudah nggak mau keluar dari kamar. Waktu saya datengin, dia cuma sarungan gitu aja, sama badannya kurus gitu ya. Kenapa nggak mau keluar dari kamar? Keluar dong. Waduh, dia ketakutan sekali. Kemudian, oke dah, saya doain segala macam, bertobat. Nah, kemudian papanya ini bilang, Pak Handoyo tolong dong, kamu beresin perusahaan saya dong. Loh, saya nggak bisa dong, saya bukan bisnismen penuh dalam hati, saya nggak ngerti mengenai kegiatan itu. Tapi dia katakan tolong dong. Kemudian saya bicara sama anaknya direkturnya. Kemudian saya buka semua buku-bukunya, saya lihat, aduh, tidak menjanjikan sama sekali. Di blacklist sama bank, tagihannya banyak, susah sekali dibayar. Orang-orangnya juga sudah pada keluar semua. Tapi kontraktor ini saudara. Kontraktor besar di Jakarta sini. Nah, di sini kemudian ini muncul. Makanya hati-hati sekali saudara. Muncul apa saudara? Ambisi. Maaf ya, mirip-mirip. Ambisi, wah saya sudah dipakai Tuhan. Keluarga ini bertobat. Barangkali saya menolong perusahaan ini cocok. Ini yang diminta oleh Tuhan ini. Cocok saya nolong perusahaan ini. Jadi saya pikir, oke, saya masuk. Masuk saya. Nggak punya orang, nggak punya uang, nggak punya proyek. Bayangin aja saudara, kontraktor A. Saya berdoa, Tuhan, ini kok saya dapat ini? Gimana saya dapat orang? Orangnya ada di sini juga, tiba-tiba, ayo Han, gua tolongin. Gitu ya. Gua tolongin, gua mau jadi, saya, wah senang sekali. Sudah punya orang sekarang kan saudara ya. Tapi proyek nggak punya. Berdoa sekali, kamu ikut tender. Teman lagi ini, sebetulnya orang full gospel juga, tapi dia lebih banyak di persekutuan yang full gospel, tapi istilahnya yang gede-gede lah, orang-orang gede gitu ya. Kemudian dia panggil saya dan saya datang, oke, saya ikut proyeknya ya, boleh. Dikasih tendernya, saya nggak baca. Yang baca teman saya itu bacain semuanya. Bisa nggak kita? Wah bisa, ikut aja. Senang kan? Sudah ikut tender, kalah saudara. Tapi karena pinpronya orang full gospel juga, katakan gitu. Bukan pinpronya, yang punya proyek lah ya, katakan. Itu orang yang luar biasa juga. Dia panggil saya. Kalau kamu bisa harganya seperti ini, oke lah kamu aja yang jalan. Wah nekat saudara. Wah bisa. Masuk kita, pokoknya. Bisa, pasti bisa, masuk. Dimenangkan saudara. Nah, sudah menang, sudah ada orang, gak punya duit saudara. Orang di blacklist di bank, gimana mau cari uang gimana? Berdoa lagi, tiba-tiba teman saya yang tadinya saya ajak kemari, dia gak bisa hari ini, kan nanti minggu-minggu depan lah, dia bilang begitu. Ini orang sudah 5 tahun saya gak berhubungan dengan dia. Cuman 5 tahun sebelumnya itu memang saya pernah mendoakan dia ketika dia lagi masalah keuangan. Tiba-tiba saya ingat nama ini, saya telepon dia. Kamu di mana? Dikatakan, sampai saya di sini. Wah datang, waduh, sekarang kantornya mewah banget gitu ya. Terus ngobrol kiri kanan, wah kamu kok bisa begini? Puji Tuhan, dia bilang. Setelah kita 5 tahun yang lalu, Tuhan tolong saya. Sekarang saya diangkat dengan luar biasa. Wah puji Tuhan, dia bilang. Terus dia tanya, kamu kerja apa? Nah, saya nggak pernah bicara sama orang lain, nggak berani bicara. Saya percaya Tuhan aja yang ngatur. Saya sampaikan, saya punya proyek, saya punya orang, tapi nggak punya duit. Saudara percaya atau tidak, di buku saya tulis. Dia masuk ke kantornya, dia keluar dengan cek cash 500 juta. Saudara. Tahun 95. Cek cash 500 juta. Han, ini uang buat kamu, jalan proyek-proyeknya. Waduh, saya bilang Tuhan itu baik, Tuhan itu luar biasa. Ya kan, saudara? Bayangin, pokoknya saya bilang Tuhan baik, Tuhan luar biasa. Gua kerja.
Hasilnya bagus. Proyeknya bagus, hasilnya ada. Semuanya ada, semuanya. Tapi saya rugi 900 juta. Gak tahu kenapa, pokoknya 900 juta. Wah, ini bayar dari mana ini? Uang teman saya segala macam gini. Pokoknya kita shortage 900 juta. Udah, babak belur lah saudara. Saya sudah babak belur begitu, mau gimana lagi? Kecuali berdoa sama Tuhan. Iya kan? Apalagi saya nggak bisa lagi. Saya ambil waktu 3 hari penuh, saya doa puasa di Semarang. Bukit Dua Ungaran saya. 3 hari penuh saya berdoa di sana. Saya berdoa, Tuhan, saya tanya kenapa ini terjadi lagi Tuhan? Kan saya udah melayani, saya di full gospel, saya udah kemana-mana. Bayangin aja kok saya harus mengalami seperti ini. Saudara, karena sebelumnya, sejak tahun 92, 93, 94, 95 betul, 92, 93, 94, 95. Saya itu didoakan oleh hamba-hamba Tuhan. Yang pertama namanya Pendeta Samsu Kota. Itu pasti Pak Hari kenal, Ibu juga kenal pasti, ya kan? Teman Pak Hari Samsu Kota yang pertama. Dia lagi di sini, lagi bicara, saya di bawah situ. Di full gospel, di Tomang chapter juga. Tiba-tiba dia turun. Kan, Tuhan bicara, kamu mesti full time. Waduh, kaget saya. Saya nggak nolak. Saya bilang, ini penting. Pasti Tuhan bicara sama saya dong. Waduh, kan ada ambisi juga, udah gitu ya. Ini penting sekali. Tuhan pasti bicara sama saya. Sudah, segitu aja Samsu Kota. Setahun kemudian, waktunya habis ya. Sorry ya. Boleh nggak diterusin dikit ya? Oh iya, udah 35. Ya, sedikit aja ini dah, ini sudah saya. Oke, apa yang terjadi? Saya kemudian di waktu ikut retretnya full gospel juga. Full gospel sama Youth with Mission retret di Puncak. Dalam retret itu saudara, kita tuh yang ikut nggak tahu siapa yang ikut. Mungkin ada yang ikut di sini, Rudi atau Bambang atau siapa ya. Kita di demo, lagi nyanyi, ada Dharma tuh yang paling keras, dia yang pakai nyanyi gitu. Di demo ratusan orang, mungkin yang gitu ya. Di demo, hujan-hujan di demo, keras, harus keluar sekarang juga. Bayangin saudara, bawa arit, bawa segala macam. Akhirnya kita keluar, nggak jadi. Tapi sebelum keluar, saya orang terakhir yang keluar karena saya di situ masih memimpin gitu, katakan gitu ya. Maka hamba Tuhan yang namanya Michael Rose Watson, ada yang kenal Michael Rose Watson ya? Hamba Tuhan yang luar biasa, itu tiba-tiba datang ke saya, Han, aku tahu kamu mesti full time loh. Yes, cuman gitu aja dia nyampaikannya. Oke, saya bilang, oke, nanti doain lagi ya. Udah, kita pindah. Retretnya pindah dari Puncak, pindah ke sini, ke Greenfield. Setelah, kemudian setelah itu, tetap aja, berikutnya, yang ketiga kali, saya itu diundang sama di sini yang ikut siapa lagi ya, di samping Pak Ardian, Rudi ikut kalau nggak salah, Rudi. Saya diundang sama Lauren Cunningham, karena saya dekat dengan Lauren Cunningham, diundang ke Hawaii sama Henry itu, ikut ya. Ayo kumpulkan 10 couple, kalau bisa kumpul, ayo kita berangkat ke sana, sama Lauren mau diajarin tentang hal yang penting. Saudara minta maaf ini, Pak Ardian, sorry. Pak Ardian tuh waktu ikut dia masih bicara begini, oke, gua antar istri gua, tapi nanti gua bawa stick golf, gua mau main golf katanya di sana. Aduh, saya bilang sama dia, ya udah pokoknya ikut. Yang satu lagi, oke, di sana nanti di mana acaranya? Acaranya di kampus, karena kampusnya memang luar negeri punya kampus, nggak ada AC, nggak ada. Oh kalau gitu gua book Hyatt, dia book Hyatt, saudara. Gua ikut tapi gua tidur di book Hyatt. Ya aku silakan mau punya duit memang ya gitu kan ya. Kemudian ada macam-macam yang lain. Tapi begitu sampai, hanya dalam beberapa hari, semuanya berubah. Saudara. Tuhan jamah satu persatu. Nah saya pikir, wah Tuhan ini baik ini. Ya. Saya oke. Di situ Lauren Cunningham doain saya, mungkin yang dengar Rudi sama Henry yang paling dengar. Doain saya lagi. Saya oke, nantilah. Yang keempat, saudara, tahun 95, kita ada satu doa puasa, doa puasa Esther atau apa, Pak Dian tahu ya. Itu apa istilahnya waktu itu ya? 3 hari 2 malam. Puasa dan berdoa.
pembicaranya Henry Ramaya dari Malaysia. Terakhir didoain semua satu-satu, saya didoain sama dia. Handoyo, Tuhan bicara, kamu nanti harus full time dengan istri kamu, nanti kamu akan bikin shop. Nah, kan repot, saudara. Hamba Tuhan ini kadang-kadang repot juga, dimengerti gitu ya. Kamu akan bikin shop, dan shop itu akan memberkati banyak orang. Ya oke aja, tapi belum juga. Nah, pada waktu saya doa puasa di Ungaran, semua itu muncul. Kemudian saya tanya, Tuhan kenapa? Tuhan cuma bicara begini aja, kamu mau full time atau tidak? Mau, kan saya tunggu Tuhan bicara dengan saya. Kamu mau full time atau tidak? Mau hari ini, sekarang juga full time. Aduh Tuhan, ini masih belum beres ini, ada 900 juta masih harus saya selesaikan, gimana caranya saudara? Kamu harus full time sekarang. Terus saya tanya sama Tuhan, Tuhan, lah kenapa kok saya dikasih proyek, dikasih orang, dikasih uang? Tuhan cuma bicara apa? Yang kasih uang sampai proyek siapa? Loh, bukannya Tuhan? Enggak. Tuhan cuma bicara begini. Jadi satu gambaran yang baik juga. Kalau seorang ayah kemudian minta anaknya untuk, ini ada uang, tolong beliin papa obat. Betul ya kan ya, beliin papa obat. Tapi anaknya bilang apa? Pak, aku sudah janji sama teman-teman Pak, aku mesti nonton nih dulu Pak. Pakai uangnya dibawa buat nonton saudara. Nanti kalau anak itu kembali ke kamu, apakah kamu mau kasih uang dia lagi untuk beli obat? Ya enggak, ya jelas dong. Dia belum menyelesaikan tugasnya, terus kita sebagai orang tua gimana? Sama. Aku juga seperti itu. Nah kenapa kok saya demikian? Ya kamu pikir sendiri-sendiri. Siapa yang kasih proyek? Kalau bukan Tuhan yang kasih proyek, siapa lagi saudara? Ya si penipu itu, si penyesat itu. Hati-hati makanya. Tuhan bicara, dan Tuhan bicara sederhana. Kenapa kok demikian Tuhan? Dia bilang, kamu tahu nggak? Ada nggak koran yang dipalsukan? Yang nggak ada zaman itu loh saudara ya. Zaman tahun 90-an. Koran itu penting. Tiap hari kita kepingin baca koran, tapi nggak ada koran palsu. Betul kan? Tapi kenapa uang dipalsukan? Karena uang itu berharga. Betul nggak saudara? Kamu itu berharga. Saudara saya ingatkan. Kamu itu berharga di mata Tuhan. Jadi hati-hati. Kamu sekalian itu berharga di mata Tuhan. Jadi Tuhan ingin betul-betul trust lah, percayalah, and obey. Tuhan memberkati saudara.